episode kali ini gue mau kasih lihat ke lu orang satu buah case di mana ada mobil ngalamin kebocoran di bagian bagasinya. Jadi pada saat pasang body kit bagasinya bocor, tapi bukan di base custom. Sebelumnya pemilik mobil ini, mobil Fiesta ini, itu ada pasang body kit, terus sebenarnya nggak ada masalah sama bengkel body kit atau sama body kit. Cuma dirubah body kitnya. Tapi yang gua bahas kali ini bukan tentang body kitnya. Kenapa? Jadi pemilik mobil pasang body kit, terus datang ke base custom pengen, Bang, ini kok masalah kurang rapi, nggak rapi. Sekalian aja ganti bang, hidupkan belakangnya sama side skirtnya di setting ulang bang, supaya terpasangnya rapi. yaudah langsung kita eksekusi, beresin, kerjain. Ya mudah-mudahan hasil body kitnya memuaskan si pemilik mobil dan pemilik mobil happy karena hasil kerjaan di base custom sesuai ekspektasi. Tapi keluhan yang kali ini, di video kali ini, gue mau kasih lihat ke orang satu buah case di mana satu buah mobil Ford Fiesta ini ngalamin kebocoran di bagian bagasi. Gue coba untuk berusaha untuk nanggulangin, tapi nggak tahu, mudah-mudahan ini berhasil. Nggak tahu ini berhasil apakah, kita lihat nanti, tapi kita coba dulu. Jadi, kalau lo punya Ford Fiesta, dia bocor di bagian bagasinya atau rembes aja di bagian bagasi belakang lo ini, cobain cara ini. Mudah-mudahan ini berhasil. Ini gue kasih lihat lu orang, ini di pinggiran si karet lampu. Sebenarnya lampunya udah ada karet kayak gini. Nah, gue sih nggak curiga dari lampu karena karetnya ini masih bagus dan terpasang di sini rapi. Cuma untuk menambah kekuatan aja, jadi gue tambahin lagi di luar garis karet ini supaya nanti begitu dipasang lampunya ini membendung air. Jalurnya itu begitu air turun dari atas itu terbendung di sini, keluarlah dia ke samping-samping, ngalir ke bawah gitu. Jadi nggak langsung turun masuk ke dalam sini, ini juga jadi bahaya. Tapi karena ada karet ini juga sebenarnya udah cukup, cuma untuk memperkuat aja kalau untuk yang ini. Dan curiganya gua bukan dari lampu, curiganya adalah dari jalur lubang yang di sini kayak gini. Jadi sebenarnya bawaan pabrik itu udah ada dikasih sama dia pakein kayak semacam seal. Nah, cuma sealnya itu di mobil ini sudah robek kayak gini gitu. Dan beberapa bagian tadi yang sebelah kiri sebelah kanan udah kita tutup, udah rapi. Bagian yang lubang bulat sama yang kotak di sini udah kita tutup, ya kan. Begitu ngeliat ke sini, wah ini pecah nih. Ya udah, akhirnya ini yang di tangan gue itu kita tempelin di sini. Jadi karena kemarin beberapa kali kita ada pasang peredam, jadi ada peredam di base custom yang bisa dipakai untuk masang ke mobil ini, tutupin lubang-lubang kayak begini. Dan pemasangannya sebenarnya gampang banget, cuma tinggal lu tempelin aja peredamnya ke sini, ketok-ketok tipis-tipis aja, nggak usah terlalu kuat karena takut bawa di mobilnya penyok kan. Tapi kalau begini aman, ketok-ketok tipis aja sambil ditekan-tekan peredamnya. Deh, ini harusnya aman banget gitu. Jadi bodinya tadi udah dibersihin dulu sebelum dipasang peredamnya, ya kan? Kita bersihin dulu, udah dibersihin, baru kita pasang peredamnya kayak gini nih. Ini udah aman banget nih, udah kuat ya. Oke. Kita kencangin lagi gitu. Jadi setelah ditutup semuanya ya begini hasilnya. Ini pemilik mobil bilang, bang itu kan juga ada lubang bang, mungkin nggak dari situ. Gua nggak curiga dari sini karena dari sini sejauh pengalaman gue orang banyak yang bagian airflow-nya ini hilang pun mereka nggak ngalamin kebocoran. Tapi kalaupun memang ngalamin kebocoran kayaknya sih nggak mungkin. Karena apa? Karena di sini udah ada seal karetnya juga. Jadi air kemungkinan besar tidak masuk lewat sini. Jadi kan air turun tuh dari sini tuh netes dia sebenarnya. Nggak yang banjir deras turun gitu, enggak. Tapi dia ngalir dari atas gitu. Pelan. Begitu belum sampai sini dia terbuang ke samping kiri kanannya. Jadi harusnya aman. Oke. Cuma karena yang di sini ditutup, kita tutup juga yang sebelah sono. Oke.
Kalau ada yang tanya, Bang, proses pasangnya bagaimana? Yang pasti, untuk proses pemasangannya, lu harus buka lampu. Dan lu nggak mungkin buka lampu kalau nggak buka bumper. Lama bisa sih buka lampu tanpa buka bumper, bisa. Cuma, untuk pasang area ini, nggak mungkin kalau lu tidak buka bumpernya. Jadi, kita buka dulu bumpernya. Karena kebetulan bumper lagi kita pasang dikit. Nah, ini lagi dipasang diffusernya. Ini kita pasang dulu diffusernya, bumper kita buka. Dan setelah dibuka, baru kita buka lampunya kayak gini. Cuma, karena untuk buka lampunya ini agak susah. Kenapa? Karena sekarang ini proses pasangnya ya. Tinggal dibalik aja untuk proses bukanya. Jadi kalau buka kebalikannya. Jadi di sini ada baut yang harus kita masukin ke dalam dan harus kita kunci dari dalam. Ini kita pasang, udah kita pasang soketnya, pasang lampunya, dan ini kuncian baut yang tadi yang harus kita pasang dari sini. Gua agak sedikit ngodok-ngodok ya, harus agak sedikit dikodok karena gua nggak mau buka semua supaya nggak terlalu ribet bongkar pasangnya. Jadi kita kunci dulu. Ini gua putar di sini, dan kuncian ini pastiin dia kuat, kenceng. Nah kayak gini nih, lagi gue pastiin kenceng supaya nggak gampang lepas. Setelah beres, kita pasang bautnya, kunciannya, kita pasang ini trim dari si bagasinya. Ini suka nyangkut di bagasi ini. Beres, kita rapiin karetnya, pasang bagian atasnya. Atasnya juga sama, kita rapiin karetnya, rapiin masuk ya. Tapi, jadi kalau misalkan kita buka, bagian sini tuh ada baut yang harus dibuka. Bautnya pakai obeng kembang, sekrupnya agak lumayan panjang. Jadi ini harus dibuka dulu kalau mau buka trim bagian bagasinya. Oke. Nah, jadi kalau proses buka lampu, ini buka dulu, terus baut di sini 2, itu pakai kunci L. Karena bautnya baut kembang L, kita pakai kunci L. Kita pasangin, jadi kalau buka ini dibuka. Karena ini udah beres, kita prosesnya pasang jadinya. Begitu terpasang, pastiin dia kekunci kencang. Di Serang ada makanan namanya itil mengi ya? Ada. Kayak apa rasanya, Dun? Kayak apa? Anjing bang. Rasanya? Anjing bang. Kita pasang lagi baut yang ini, pastiin lubangnya pas. Kalau lubangnya nggak pas, tapi dia suka teriak dia. Nggak pas bang. Nah, pastiin juga kencang. Jadi kita pasang yang ini. Beres sampai di sini proses pemasangan peredam. Memang apa namanya, cuma buat nutupin bagian-bagian yang berlubang aja ya. Kalau mau lebih aman bagaimana bang? Lebih aman, langkah bagusnya lu peredamin semuanya bagian belakang. Beli mungkin peredam mungkin sekitar 3 lembar atau 4 lembar buat nutupin bagasi, supaya apa? Kabin mobil lu lebih adem lagi, lebih senyap lagi dari bagian belakang. Kalau mau semuanya, ya pasang semua. Kalau satu mobil itu pengalaman gue sekitar 20 sampai 25 lembar peredam. Kalau kalian berapa duit tuh harga peredam. Cuma memang kalau lu masukin 20 ke 25 peredam itu akan jadi berat. Jadi ya pilihan itu balik lagi ke orang. Segini aja video dari gue. Mudah-mudahan nggak ada kebocoran lagi. Dan tutorial ini atau cara ini bisa lo aplikasi di rumah. Jadi kalau misalkan Bang, bisa nggak kerjain sendiri? kalau lu ulet, kalau lu sabar, ini bisa dikerjain sendiri. Tapi kalau lu nggak ulet atau nggak sabar, kalau ini nggak sabaran atau kurang ulet, lebih baik lu keluar duit sedikit, datang ke bengkel, bintang itu bengkel, pasangin ini semua. Akhir kata, gitu dari gue. Thank you banyak buat semua yang udah nonton channel Best Custom. Jangan lupa untuk subscribe. Ada pertanyaan? Boleh komen di bawah. Salam Best.